Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah pesisir di Provinsi Papua dengan ibu kota Serui yang dikenal sebagai Kota Seribu Bakau. Wilayah ini memiliki keindahan laut yang jernih, pantai yang alami, serta pulau-pulau kecil yang eksotis dan masih terjaga. Potensi wisata bahari Kepulauan Yapen didukung oleh kekayaan alam pesisir, hutan mangrove, serta kuliner khas seperti papeda dan hasil laut yang segar. Dengan masyarakat yang ramah dan budaya lokal yang kuat, Kepulauan Yapen memiliki daya tarik wisata yang besar dan siap dikembangkan sebagai destinasi unggulan Papua. Angin memiriku pasang. Kota Makassar merupakan salah satu pusat pertumbuhan di kawasan Indonesia Timur yang memiliki potensi pariwisata bahari yang strategis dan berdaya saing. Letaknya yang berada di pesisir menjadikan Kota Makassar memiliki pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pulau Samalona merupakan salah satu destinasi wisata bahari unggulan Kota Makassar. Pulau ini memiliki hamparan pasir putih, perairan laut yang jernih, serta terumbu karang yang mendukung aktivitas wisata bahari, seperti snorkeling dan wisata edukasi kelautan. Pulau Kodingaring Keke menawarkan keindahan alam yang masih alami dan terjaga. Pulau tak berpenghuni ini dikelilingi laut berwarna biru toska dan memiliki destinasi yang potensial untuk pengembangan wisata minat khusus serta pariwisata berkelanjutan. Pulau Samalona dan Pulau Kodingaring Keke merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Makassar dalam mengembangkan sektor pariwisata bahari yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Mari bersama-sama mendukung dan mempromosikan pariwisata Kota Makassar sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia. Benteng Fort Rotterdam terletak di pusat Kota Makassar merupakan saksi bisu perjuangan masyarakat Makassar dalam melawan penjajahan Belanda. Seperti halnya masyarakat Indonesia yang senantiasa selalu mengalami perubahan, Benteng Fort Rotterdam berubah dari simbol penindasan menjadi mercusuar budaya dan pendidikan. Saat ini, Benteng Fort Rotterdam telah menjadi museum yang menampung banyak benda-benda bersejarah dan telah menjadi pusat pendidikan, gudang pengetahuan dan budaya. Benteng ini berdiri sebagai bukti kebanggaan akan warisan negara yang kaya, tempat di mana sejarah dan budaya berpadu dengan sempurna. Perjalanan selama berabad-abad bukan hanya kisah transformasi arsitektur, tetapi juga kisah ketahanan, kemampuan beradaptasi, dan semangat pantang menyerah bangsa Indonesia yang menolak untuk tunduk pada penjajahan. Luwu Timur, daerah yang kaya dengan segalanya. Alam, budaya, bahkan sejarahnya yang menjadi lirikan mata dunia. Selalu ada keindahan bagi mereka yang pernah berpijak di tanah ini. Kepingan surga yang jatuh ke bumi, pesonanya tidak pernah punah karena dijamah. Di balik gunung yang menjulang dan di antara hamparan rerumputan, tersimpan banyak keindahan. Di atas danau purba terdalam dan bukit di atas awan, selalu menawarkan ketenangan. Ini adalah kawasan karst terbesar kedua di dunia. Rangkaian menara batu gamping yang terbentuk dari proses geologi jutaan tahun. Di bawah tebing-tebing ini, air mengalir tenang, menjadi jalur utama menuju desa-desa yang terisolasi oleh dinding alam. Di dalam salah satu ruang gelap ini, sejarah manusia berubah. Di dinding Leang Karapuang terdapat pigmen warna merah yang bertahan puluhan ribu tahun. Penelitian baru membuktikan lukisan ini berusia setidaknya 51.200 tahun. Ini adalah seni figuratif tertua di dunia yang pernah ditemukan manusia hingga saat ini.
Lukisan ini menunjukkan bahwa manusia purba di Maros sudah mampu bercerita melalui gambar jauh sebelum peradaban di belahan dunia lain melakukannya. Selain sejarah manusia, alam Maros adalah rumah bagi keanekaragaman hayati. Ratusan spesies kupu-kupu hidup di kawasan hutan tropis dan tebing lembab ini. Kehidupan di sini tetap berjalan secara tradisional. Pertanian tumbuh subur di tanah yang kaya akan mineral dari sisa pelapukan batuan kars. Maros bukan sekedar pemandangan. Ia adalah bukti fisik perjalanan bumi dan kreativitas manusia. Keragaman budaya adalah kekuatan yang menyatukan bangsa. Berbeda budaya, satu jiwa Indonesia. Dalam perbedaan budaya, kita menemukan jati diri bangsa. Keragaman bukan alasan untuk terpisah, melainkan alasan untuk bersatu. Budaya yang beragam adalah warisan berharga bagi generasi bangsa. Keragaman adalah anugerah. Dengan saling menghormati, perbedaan menjadi sumber kekuatan bersama. Berbeda latar belakang, berbeda budaya, namun kita disatukan oleh satu identitas, yaitu Indonesia. Indonesia adalah keselarasan antara tebing yang keras, air yang mengalir, dan hamparan hijau yang menghidupi. Sebuah potret nyata di mana manusia dan alam hidup berdampingan dalam satu tarikan nafas.